merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Baik teman-teman, di video ini saya akan berusaha untuk menjabarkan sebuah konflik yang sudah saya hadapi, yang akan memakai unsur 5W plus 1H atau what, who, why, where, when, dan juga how. Yang pertama, what? Apa permasalahan yang saya hadapi? Jadi permasalahan yang saya hadapi ini merupakan permasalahan dalam atau konflik dalam organisasi yang saya ikuti. Ini merupakan sebuah pengalaman konflik dalam berorganisasi. What? Untuk elemen what atau pada poin what, yaitu adalah konflik saya atau permasalahan yang saya hadapi adalah waktu saya untuk membagi antara waktu kuliah dengan waktu berorganisasi atau mengerjakan pekerjaan organisasi. Lalu untuk who-nya siapa? Yang menghadapi masalah ini dan konflik ini adalah diri saya sendiri. Jadi saya yang mengambil keputusan konflik ini. Untuk why atau kenapa konflik atau permasalahan ini bisa terjadi? Karena saya mengikuti lebih dari satu organisasi. Saya mengikuti 2 organisasi. Mengapa saya mengikuti 2 organisasi? Karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih. Saya juga ingin mendapatkan sebuah keterampilan berorganisasi yang tentunya satu organisasi dengan satu organisasi lainnya berbeda. Contohnya saya di organisasi saya pertama itu menjadi seorang atau mempunyai tugas menjadi seorang sekretaris dan bendahara. Lalu di organisasi saya yang kedua, selanjutnya selain ingin mempunyai pengalaman, keterampilan, pengetahuan, saya juga ingin mempunyai relasi. Ya, salah satu dari tujuan orang berorganisasi dalam kuliah atau dalam kampus pasti ingin mencoba mencari relasi yang nantinya bisa, ya mungkin nanti bisa kita bekerja sama, membuat sebuah usaha, atau bisa bertukar pikiran lah. Gitu. Lalu, where? Di mana? Jadi, konflik ini atau permasalahan ini dimulai ketika saya di kampus atau waktu di universitas. Namun setelah adanya pandemi, jadi bekerja atau work from home, sehingga konflik ini juga terjadi ketika saya di rumah. When? Lalu when? Kapan? Konflik ini terjadi atau permasalahan ini terjadi saat pada tahun 2020 atau tepatnya saya semester 5, dan disitulah saya mengikuti 2 organisasi secara bersamaan, dan tentunya tugas-tugas kuliah juga menumpuk. Lalu how? Bagaimana saya menghadapi permasalahan ini? Jadi saya ceritakan dahulu bahwasanya saya mengikuti 2 organisasi ini, yaitu pasti tadi mempunyai alasan tersendiri, ya tentunya pasti ingin mempunyai pengalaman berorganisasi, karena pengalaman organisasi juga sangat penting untuk bagi saya atau mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk nanti bisa diterapkan juga di dunia kerja, atau paling tidak kita mempunyai pengalaman organisasi yang mirip-mirip dengan dunia kerja. Lalu setelah itu, di organisasi saya yang pertama, saya menjadi seorang sekretaris dan sekaligus bendahara, dan pastinya sebenarnya saya bisa saja memilih salah satu menjadi sekretaris atau bendahara, namun itu sudah ditetapkan kalau saya memegang dua-duanya, sehingga saya cukup kesulitan untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Satu pekerjaan sekretaris, satu pekerjaan bendahara. Lalu di organisasi saya yang kedua, saya juga berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin karena itu sudah menjadi tanggungan saya, dan berusaha untuk melaksanakan program-program kerja walaupun terhalang oleh pandemi. Karena organisasi saya yang kedua ini berkaitan dengan wirausaha, atau saya mencoba untuk belajar menjadi seorang wirausaha dengan cara menjual produk itu atau menjadi seorang dropshipper. Dan pastinya belajar mengelola Shopee dan yang lain itu, dan itu cukup untuk memakan waktu yang lama, apalagi ada tugas-tugas kuliah yang menumpuk.
how-nya bagaimana saya menghadapi konflik ini, konflik yang terjadi di dalam diri saya sendiri adalah dengan yang pertama. Yang pertama yaitu saya membuat daftar tugas dari organisasi yang saya ikuti dua-duanya. Tugas apa yang saya lakukan dalam waktu tertentu. Jadi saya mencoba mengatur daftar-daftar tugas itu sesuai dengan waktunya atau masa jatuh temponya. Harusnya kapan tugas itu diselesaikan. Yang kedua, setelah saya membuat daftar tugas organisasi, saya membuat jadwal atau skala prioritas untuk saya mengerjakan yang mana dulu ya kira-kira. Uh, saya mengerjakan tugas yang dulu ya kira-kira. Uh, saya mengerjakan tugas yang kalau saya lebih prefer ke yang tugas yang sangat penting dan waktunya atau jatuh temponya itu cukup singkat. Nah, jadi itu dikerjakan lebih dahulu dibanding pekerjaan yang itu juga penting, pekerjaan itu juga penting, tapi waktunya masih lama. Jadi saya cenderung untuk memperhatikan waktu penyelesaian atau waktu jatuh tempo dari tugas tersebut. Lalu yang kedua, setelah saya membuat skala prioritas, saya yang ketiga itu mencoba untuk berkomunikasi atau menghubungi relasi saya atau teman saya dalam satu organisasi tersebut. Jadi kita berorganisasi tidak mungkin bekerja sendiri, bukan? Kita memang sudah diberi tugas masing-masing, tapi kita tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi saya berkomunikasi atau bekerja sama lah, intinya bekerja sama dengan teman saya dalam satu organisasi untuk melaksanakan program-program kerja atau paling tidak teman saya itu membantu saya untuk bisa mengimplementasikan daftar-daftar tugas yang saya miliki. Dan tentunya tugas saya yang sekretaris dan bendahara juga sangat berhubungan dengan divisi-divisi lain. Lalu setelah saya mencoba berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman organisasi saya, yang keempat saya adalah mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan dan berusaha untuk menangani permasalahan terkait dengan konflik dalam membagi waktu. Konflik dengan diri saya sendiri sebenarnya. Konflik atau permasalahan dalam pembagian waktu antar kuliah dan tugas. Jadi saya selain membuat daftar tugas organisasi, saya juga membuat daftar tugas kuliah. Karena tujuan saya yang pertama itu adalah kuliah, jadi tugas kuliah harus diselesaikan lebih dulu ketimbang tugas organisasi. Dan tugas organisasi yang saya selesaikan lebih dulu adalah yang paling cepat jatuh temponya, atau yang harus cepat diselesaikan. Lalu setelah saya bisa mengimplementasikan atau paling tidak bisa mengimplementasikan beberapa rencana saya, yang terakhir saya adalah melakukan evaluasi. Karena saat hanya berhenti di pengimplementasian, kita tidak akan mungkin tidak akan bisa memperbaiki atau mengubah kebiasaan kita di masa selanjutnya, atau mungkin kita akan ke dunia kerja atau ikut organisasi yang lain. Jadi dengan evaluasi kita bisa mengetahui apa kelemahan kita, apa program kerja yang tidak bisa kita laksanakan dengan baik dan maksimal, lalu berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi begitu pengalaman saya dalam menghadapi konflik dalam berorganisasi. Jadi ini merupakan konflik internal di saya sendiri, yaitu bagaimana saya bisa membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi. Baik, sekian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.